warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dinita Putri. Hari ini saya akan membahas materi perkuliahan Ekonomi Sumber Daya Manusia, di mana ada 4 indikator yang akan kita bahas hari ini. Pembahasan yang pertama, apa pengertian sistem upah? Kedua, macam-macam sistem upah. Yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah? Yang keempat, apa pengertian UMK, UMR, dan KHL UMK? Sekarang mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Sistem upah. Apa itu sistem upah? Sistem upah berasal dari dua kata, yaitu sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistem, atau bahasa Yunani sustema, yang memiliki arti satu kesatuan, di mana terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan secara bersama supaya memudahkan berbagai hal. Selanjutnya, upah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagai yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, maka sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan oleh sistem. Sedangkan menurut Wikipedia, sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi bayaran yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka yang akan diberikan oleh pekerja. Sekarang mari kita lihat bagaimana sistem pengupahan di Indonesia. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah, yaitu A. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. B. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. C. Menyediakan insentif untuk meningkatkan pendapatan. D. Meningkatkan produktivitas kerja. Pembahasan selanjutnya, macam-macam sistem upah. Adapun macam sistem upah, pembayaran dikenal dengan beberapa macam, yang diantaranya A. Sistem upah jangka waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kedua, sistem upah potongan, yaitu upah atau hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat, bongkar, atau mengangkut barang, dan sebagainya, tetapi upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, sistem upah pemufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. Selanjutnya, sistem upah indeks. Sistem upah ini didasarkan pada indeks biaya kehidupan. Dengan sistem ini, upah naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya kehidupan, meskipun tidak secara langsung memengaruhi nilai nyata dari upah. Dan yang selanjutnya, sistem pembagian keuntungan. Sistem upah ini dapat disamakan dengan memberikan bonus apabila perusahaan dapat memberikan keuntungan di akhir tahun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil sistem upah. Faktor-faktor yang dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan besar kecil upah antara lain: A. Ketetapan pemerintah. B. Tingkat upah di pasaran. C. Kualifikasi SDM yang digunakan. D. Tuntutan pekerja. Kemudian, indikator yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya upah adalah sebagai berikut: A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. B. Organisasi buruh. C. Pemberi upah. Dan D. Produktivitas kerja. Kemudian E. Biaya hidup. Dan F yang terakhir, pemerintah. Pembahasan yang terakhir atau pengertian UMK, UMR, dan KHL. Pertama, pengertian UMK. UMK atau upah minimum kabupaten kota adalah upah minimum yang berlaku di kabupaten kota. Penetapan upah minimum kabupaten dilakukan oleh gubernur, yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi.
Yang kedua, pengertian UMR. UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan buruh atau pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk memastikan supaya para pekerja mendapatkan upah sebagai penghasilan yang layak. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian KHL. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kebutuhan layak hidup yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat layak hidup secara fisik dalam sebulan.